Shalom Bapak Ibu, senang sekali bertemu kembali di Ephrata Devotion. Firman Tuhan hari ini adalah Bahtera Anugerah Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh memberkati saya, menguatkan saya, sehingga saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian juga diberkati oleh firman hari ini. Kejadian pasal 6, ketika Tuhan melihat kejahatan manusia semakin besar di bumi ini, Tuhan memutuskan untuk menghancurkan semua ciptaannya, menghapuskan semua ciptaannya, termasuk manusia. Tetapi hanya Nuh dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kejadian pasal 6 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan yang Nuh dapatkan? Yaitu dia dapat masuk ke dalam bahtera. Ketika air bah menghancurkan semua ciptaannya di bumi ini, hanya Nuh dan seisi keluarganya dapat mengalami anugerah Tuhan, dapat masuk ke dalam bahtera. Siapakah Nuh, Bapak Ibu, sehingga mereka dapat mengalami anugerah Tuhan? Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Inilah rahasianya. Inilah rahasia Nuh dapat diselamatkan, mengalami anugerah Tuhan. Orang-orang yang hidup selalu bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang selalu mengatakan Tuhan, dapat mengalami anugerah Tuhan. Seperti Nuh, mereka dapat masuk ke dalam bahtera. Bapak Ibu, bahtera itu sedikit berbeda dengan kapal atau perahu biasa. Jika tidak ada di dalam bahtera, itu membuat saya sangat terkesan. Yang pertama, jendela. Di dalam bahtera itu tidak ada jendela. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Di situ ada ukuran-ukuran atau bagian-bagian yang harus dibuat di dalam bahtera. Tetapi di situ tidak ada jendela. Tuhan tidak menyuruh membuat jendela di dalam bahtera. Mengapa? Supaya Nuh dan keluarganya selalu mengandalkan Tuhan saja. Kalau ada jendela, mungkin mereka selalu mengintip. Oh, sekarang di mana? Sekarang di luar seperti bagaimana? Kalau ada jendela, mereka selalu memperhatikan situasi, keadaan mereka, bukan Tuhan. Tetapi Tuhan menyuruh tidak boleh membuat jendela. Artinya, hidup di dalam bahtera adalah hidup selalu mengandalkan. Di dalam bahtera juga tidak ada kemudi. Bapak Ibu tahukah fungsi kemudi di dalam kapal atau perahu? Itu mengarahkan kapal atau perahu ke tempat tujuannya. Artinya tidak boleh dibuat kemudi di dalam bahtera adalah bukan dengan keinginan kita, bukan tertuju tujuan kita, tetapi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, tujuan Tuhanlah harus kita arahkan. Itu artinya tidak ada kemudi di dalam bahtera. Dan yang ketiga, tidak ada daya gerak di dalam bahtera. Misalnya mesin. Biasanya perahu atau kapal harus ada daya gerak supaya perahu atau kapal tersebut bisa bergerak ke tempat tujuannya. Tetapi di dalam bahtera tidak ada. Mereka harus terombak-ambing, terarus ke arus airnya. Artinya bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kepandaian kita sendiri, bukan dengan pengalaman kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan daripada Roh Kudus, mereka hidup. Bapak Ibu, kita sekarang mengalami kesulitan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan sebuah air bah yang tidak pernah kita alami. Tetapi di dalam air bah, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus ingat hidup di dalam bahtera, hidup dengan anugerah Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu tertuju kepada tujuan yang Tuhan pimpin, dan selalu mengandalkan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga orang-orang seperti Nuh dan keluarganya, kita juga dapat mengalami anugerah Tuhan. Kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah. Pandang Tuhan Yesus,
andalkan Tuhan Yesus, panggil nama Yesus, sehingga semua situasi di sekitar kita tidak akan menjadi masalah bagi kita. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan kita semua. Shalom.